Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa di mana saja berada, tentunya mari kita lanjutkan pengajian Alfiyah yang hari ini, yang pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab ibtida, yaitu bab ibtida dengan referensi dua bait Alfiyah. Yang pertama adalah mubtadaun zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani' tadar. Kemudian bait yang kedua wa awwalu musnad wa awwalu mubtada wa sani fa'ilun alna fi asarin zanin. Nah, insyaallah dua bait ini sedikit kita akan jelaskan. Pemirsa di mana saja berada, kali ini kita akan membahas tentang mubtada. Mubtada adalah permulaan yang artinya tidak menggunakan amil lafzi, akan tetapi ibtida ini amilnya adalah amil maknawi. Hukum pembacaan ibtida atau mubtada adalah hukumnya rofa. Ya. Yang tentunya setelah mubtada maka ada khobar. Jadi setiap mubtada tentunya ada khobar. Karena khobar ini bagi mubtada, bagi ibtida adalah penyempurna, ya, yang memaedahkan kalau istilah nahwu. Namun cara membuat mubtada khabar tentunya ada syarat-syaratnya. Syarat membuat mubtada yang pertama syaratnya harus isim ma'rifat. Maka tentunya cara membuat mubtada kalau bukan isim ma'rifat maka tidak dibolehkan kecuali ada tertentu, ya, atau ada musawwignya. Boleh saja. Jadi membuat kalimat mubtada bukan dari makrifat, tetapi ada persyaratannya, nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, syarat membuat mubtada harus ada rofa. Harus rofa, mubtada itu tidak boleh nasab, tidak boleh juga kasroh, harus rofa. Yang ketiga, harus mahkum alaih, hanya tertentu, ya, umum, ya. Kenapa? Karena makrifat itu tidak boleh seperti nakirah umum, harus mahkum alaih. Yang dihukumnya itu betul-betul tentu, ya. Kemudian yang kedua, khobar juga mempunyai dua syarat cara membuat khobar. Yang pertama, khobar juga adalah wajib rofa, ya, wajib rofa. Yang kedua, membuat khobar itu harus mutabakoh kalimatnya, artinya kalau dia mufrad ya mufrad, ya, kalau dia tasniyah ya tasniyah, kalau dia jamak ya harus jamak, mutabakoh harus sama. Kemudian yang ketiga, syarat membuat khobar ini bisa nakiroh dan bisa ma'rifat, asal cara membuatnya bukan dari kalimat fi'il, harus kalimat isim. Nah, itulah cara membuat khobar. Pemirsa, mari kita lanjutkan kepada bait yang akan kita bahas hari ini. Musonib di sini memberikan dasar hukum, ya, hukum ilmu nahwu yang tertera dalam Alfiyah. Baitnya seperti ini, mubtadaun zaidun wa adirun khobar. Ya, mubtada itu mubtada zaidun wa adirun apa? Mubtada iku mubtada kalau bahasa Jawa. Zaidun utawi zaid, ya, zaidun utawi zaid itu adalah lafaz zaid ini. Mari kita baca lagi baitnya. Mubtadaun zaidun wa adirun khobar. Ya, jadi mubtada lafaz zaid wa adirun, dan lafaz adirun ini hukumnya menjadi khabar. Jadi setiap kalimatnya itu kalimat zat, ya, seperti zaid, sedangkan kalau itu kalimatnya sifat maka khabar. Ya, kalau kalimatnya itu kalimat
Nah, kalau kalimatnya itu kalimat zat seperti Zaidun, maka dia wajib menjadi mubtada. Tetapi kalau kalimatnya kalimat sifat, ya kalimat sifat, maka yang menjadi kalimat sifat itu wajib menjadi khabar. Seperti Zaidun wa adirun. Ya, Zaid ini kalimat zat, sedangkan azirun adalah kalimat sifat. Maka Zaid wajib menjadi mubtada, kemudian adirun wajib menjadi khabar. Seperti ingkul Zaidun adirun mani tadar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ki Musib di sini, lafaz Zaidun adirun mani tadar. Zaid ya memohon memohon ampun kepada orang yang minta ampun. Nah, ini Zaid ini berarti kalimatnya adalah kalimat isim zat, ya, isim zat. Sedangkan azirun adalah kalimat isim sifat, maka isim zat ini wajib menjadi mubtada, sedangkan isim sifatnya menjadi khabar. Ya. Kemudian di sini adalah i'tadar. Kok ini ada i'tadar? I'tadar ini kalimat fiil, ya. Ya, kalimat fiil ini kemudian dia membuat fa'il adalah man. Itu contoh singkatnya, ya. Jadi ketentuannya di sini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar, dan ada juga setiap mubtada pasti ada khobarnya. Tetapi di sini akan berbeda, ya, ada dua pembahasan. Tidak setiap ada mubtada ada khobar, tetapi di sini setelah mubtada ada fa'il. Nah, ini ya yang membedakan. Itu yang disebut sada masadal khobar, ya. Sada masadal khobaro. Kenapa disebut sada masadal khobar? Karena harusnya itu tempat khobar, tetapi di sini bukan menjadi khobar, tetapi dia menjadi fa'il. Nah, fa'il di sini adalah menempati dalam tempat khobar. Ya, itu namanya sada masadal khobar. Ya. Nah, sada masadal khobar ini, Ki Musonib di sini memberikan contoh dalam lafaz fi asarindanin. Di dalam lafaz asarindanin. Ya. Kenapa dia menjadi ini sada masadal khobar? Nah, ini kalimat sifat, kalau didahului oleh nafi atau istifham, maka tentunya dia akan menjadi sada masadal khobar, ya. Anatah, kalau bahasa Sundanya apakah, ya, orang yang sedang berjalan itu adalah keduanya. Nah, ini ya, itulah yang disebut dengan sada masadal khobar. Jadi harusnya tempat khobar, tetapi dia diganti oleh fa'il. Ya, baiknya dalilnya bahwa tidak setiap setelah mubtada itu khobar, akan tetapi ya ada setiap setelah mubtada itu menjadi fa'il. Baitnya ini wa awwalu mubtadan wa sani fa'ilun, ya. Yang pertama adalah wa awwalu mubtada. Wa awwalu mubtada wa sani fa'ilun, dan yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah fa'il. Ini yang disebut sada masadal khobar di sini. Seperti lafaz fi asarin danin, yaitu contoh Ki Musonib kalimat asarin zanin. Ya. Ini zanin ini kan seharusnya ini menjadi khobar, tetapi di sini berubah menjadi fa'il. Nah, itulah saudara-saudaraku, dalam pembahasan mubtada khobar, tentunya ini khusus. Mudah-mudahan kita bisa memahami, sekalipun barangkali ini masih jauh, tetapi kita singkat-singkatnya saja. Ya, yang penting kita memahami apa itu mubtada. Mubtada itu awal kata, ya. Dengan amilnya apa? Mubtada itu atau ibtida itu tidak mempunyai amil, tetapi ibtida ini amilnya amil maknawi. Amilnya karena permulaan saja. Ya. Nah, sedangkan khobar amilnya adalah ibtida. Setiap ada ibtida pasti ada khobar, dan cara bacanya ibtida itu harus rofa. Ya, khobar itu harus rofa, kemudian khobar pun harus rofa. Nah, inilah pengertian tentang yang disebut dengan mubtada khabar. Dan sudah saya katakan tadi, hukum bacanya adalah domah. Ya, seperti Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun. Ya, Zaid sedang berdiri.
utawi Zaid qaimun iku kang ngadeg ya sapa ki Zaid itu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sundana Zaidun ari ki Zaid qaimun eta anu nangtung. Zaidun ari ki Zaid qaimun eta anu nangtung. Nah, Zaidin ini isim zat namanya, kalau qaimun isim sifat. Setiap ketemu isim zat dan sifat, maka isim zatnya wajib menjadi mubtada, isim sifatnya wajib menjadi khobar. Tetapi dalam bait yang kedua keterangannya ada, yaitu di sininya bukan khobar tetapi fa'il, seperti asarin zanin kan tuh. Ya. Syaratnya ini isim sifat didahului oleh istifham. Ya. Kalau isim sifat didahului oleh istifham, maka di sini bukan khobar lagi, tetapi fa'il yang disebut sada masadal khobar ya. Jadi fa'il menempati daripada tempat khobar, menutupi bahasanya ya. Nah, itulah seperti itu. Ya, dalam pertemuan kali ini sedikit kita bahas tentang mubtada khabar, dan ternyata setelah mubtada itu tidak harus menjadi khobar, akan tetapi ada setelah mubtada menjadi khobar dengan dalil ketentuan bait alfiyah mubtadaun zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani tadar. Tuh, itu khusus menjelaskan tentang mubtada khabar. Tetapi bait yang menjelaskan tentang sadda masadal khobar adalah bait yang selanjutnya, wa awwalu mubtada wa sani fa'ilun aghna fi asarin danin. Demikian tentunya sedikit pembahasan alfiyah tentang mubtada dan khobar. Semoga kita diberikan paham oleh Allah sehingga kita mampu untuk apa yang kita cita-citakan, karena Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab itu tentunya harus didasari dengan ilmu alat supaya kita tidak jauh dari kesalahan. Minimal kita meminimalisasi dalam kesalahan tentang menerjemahkan bahasa Arab. Karena saya katakan bahwa ilmu nahwu ini adalah sorop bagi wajib ya, wajib kifayah bagi orang yang tidak istilahnya tidak belajar atau tidak yang menceramahkan Al-Quran dan hadis atau mengertikan bahasa Arab. Tetapi bagi orang yang akan berusaha menjadi seorang dai, penjemaah Al-Quran, hadis atau bahasa Arab, maka dia fardu ain, wajib dia mengetahui dan ilmu nahwu dan sorof. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.